Kembali lagi di CNN Indonesia Insiders bersama saya Ayu Rahmawati. Dan hari ini pemirsa, saya sudah berada di GI Expo Kemayoran Jakarta dalam acara yang sangat spesial tentunya, yaitu IEE Series 2025 atau Indonesia Energy and Engineering Series 2025. Temanya juga sangat spesial, yaitu Sustainability for Industrial Transformation. Kira-kira seperti apa sih tentang pameran ini dan juga temanya akan seperti apa untuk masyarakat Indonesia dan juga global? Saya akan tanyakan langsung kepada narasumber saya. Hari ini sudah ada Mbak Lia Indriasari. Halo Mbak Lia. Halo. Mbak Lia ini sebagai Country Manager Betul. Pamerindo Indonesia ya. Betul. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya Mbak di sini. Terima kasih. Oke Mbak Lia, saya penasaran kali ini. Saya tadi sudah keliling-keliling, seru sekali pamerannya, banyak sekali alat berat di sini. Bisa diberikan informasi Mbak kepada kami dan juga pemirsa, IEE Series 2025 ini tujuannya apa dan juga tema yang diusung ini goals-nya apa Mbak? Baik. Jadi IEE Series 2025, IEE sendiri singkatannya adalah Indonesia Energy dan Engineering Series. Pameran ini merupakan the largest industrial gathering di Southeast Asia. Besar sekali dan menampilkan berbagai macam produk terkait di sektor energi dan engineering. Kemudian tema kita sudah beberapa tahun terakhir ini memang terkait dengan sustainability. Tahun ini kita mengambil tema Transformation of Industrial Sustainability. Harapannya tentunya dengan tema ini kita ingin mendorong lebih banyak lagi kemajuan-kemajuan atau transformasi di sektor industrial yang bisa mendukung program-program sustainability, baik itu dari pesertanya sendiri ataupun kami sebagai exhibition organizer. Luar biasa, menarik sekali. Tapi Mbak Lia juga, tadi saya jalan-jalan di sini, ini dari ujung ke ujung semuanya ada alat-alat berat. Tuh. Ini agak nggak biasa ya Mbak, karena kalau untuk masyarakat umum, untuk publik umum sepertinya bingung. Kira-kira ini alat-alatnya untuk apa? Karena mungkin tidak familiar. Apa sih Mbak pentingnya untuk publik melihat alat-alat ini secara langsung? Baik, jadi benar banget Mbak Ayu. Jadi ada total 250 lebih alat berat yang kami tampilkan di hari ini sampai beberapa hari ke depan nanti. Dan dari 250 ini ada beberapa jenis alat berat yang memang mengunggulkan atau mengedepankan teknologi elektrik, hybrid ataupun penggunaan biodiesel. Dan harapannya kita pengen banget publik itu untuk hadir untuk melihat alat berat tersebut secara langsung. Okay. So seeing is believing. Ketika mereka melihat bahwa benar adanya transformasi teknologi yang mendukung sektor-sektor sustainability dari beberapa alat berat yang ditampilkan. Dan banyak sekali tidak hanya publik ya, tapi juga mereka penggiat atau key players yang mereka engineers yang selama ini tampil atau memiliki produk-produk yang hanya bisa dilihat on-site di berbagai macam pelosok di Indonesia. Mereka sendiri, engineers ini belum tentu bisa melihat langsung alat-alat ini kecuali mereka berada di on-site. Jadi mereka banyak sekali transfer teknologi yang bisa mereka pelajari dengan melihat langsung alat berat tersebut. Oke, karena menarik juga tadi saya lihat ada beberapa tenan di sini atau pelaku ekshibitornya di sini menawarkan masyarakat untuk ayo boleh naik, Betul. boleh coba sendiri nih alat-alat beratnya Betul. seperti apa. Ini menarik sekali. Betul. Tapi ternyata juga pemirsa, IEE Series 2025 ini tidak hanya outdoor saja ya, Mbak Lia. Di dalam juga banyak sekali para eksibitor yang kita bisa lihat seperti apa teknologinya dan juga kita bisa tanya-tanya lebih jauh. Jadi mungkin saya sama Mbak Lia mau lihat-lihat juga ke dalam sambil lanjut ngobrol, boleh ya Mbak Lia ya? Boleh banget, let's go. Oke, let's go. Kita ke situ ya Mbak ya? Ya. Ya, Mbak Lia, terima kasih banyak. Saya udah diajak keliling-keliling tadi, lihat-lihat pameran-pameran ada di sini, luar biasa, bagus sekali, ramai sekali. Tapi Mbak, saya penasaran, karena kan tadi kita keliling, ini tempatnya sangat luas sekali. Saya mencatat sedikitnya ada 143.000 meter persegi area pameran, dan tercatat juga lebih dari 2.000 perusahaan yang ikut serta. Bagaimana IEE ini memastikan bahwa partisipasi ini tuh memberikan manfaatnya konkret untuk pengusaha lokal, bukan hanya yang internasional saja. Karena kan tadi kita melihat banyak sekali tenan-tenan perusahaan internasional yang hari ini berpartisipasi dalam acara IEE Series 2025. Baik. Pertanyaannya seru banget, sangat bagus. Jadi ada dua hal kalau kita bicara tentang hasil konkret dari pelaksanaan IEE ini, terutama untuk key players lokal ya. Jadi ada dua hal Mbak Ayu. Yang pertama adalah
kita ingin jadi platform yang bisa menyediakan transfer teknologi, adoption teknologi yang bisa di-sharing terhadap local key players. Kemudian yang kedua juga kita ingin jadi ajang untuk sharing best practices, best knowledge terkait di sektor energi dan engineering tentunya. Dan yang terakhir sebenarnya lebih jauh lagi, kita ingin ada multiplier effect dari pelaksanaan kegiatan kami selama pameran itu berlangsung ataupun sebelumnya dan sesudahnya. Dan dari pencatatan kami tidak hanya nilai transaksi yang kita catatkan, tapi juga ada multiplier effect yang melibatkan komunitas sekitar, masyarakat lokal, UMKM dan lain sebagainya, yang tentunya harapannya kita memberikan tambahan, kita mempergunakan tambahan workforce dari masyarakat sekitar dan tentunya juga memberikan tambahan bisnis buat para local communities yang sudah mensupport kami selama pameran ini berlangsung. Oke, tapi IEE Series ini kan juga berlangsung di tahun-tahun sebelumnya ya Mbak? Betul. Multiplier effect apa sih yang pernah terjadi secara konkret dari tahun-tahun sebelumnya? Baik, jadi ini satu hal aja yang aku cerita dari sekian banyak contoh. Ini salah satu contoh yang mungkin gampang untuk dijadikan aksi nyata. Jadi kalau Mbak Ayu tadi sempat keliling, sempat lihat bahwa di indoor kita sudah tidak mempergunakan lagi yang namanya karpet di aisle atau di gangway pamerannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita memberdayakan berbagai macam pekerja lokal di sekitar area JY ini untuk menjadi petugas kebersihan yang secara berkala mereka membersihkan aisle tersebut. Jadi instead of menggunakan karpet lagi, kita juga memberdayakan para pekerja lokal dan tentunya ini menjadi tambahan income buat para pekerja tersebut. Jadi ada dua hal. Pertama, kita juga mereduce waste selama pelaksanaan pameran berlangsung melalui penggunaan karpet itu sudah tidak ada lagi. Dan yang kedua adalah banyak sekali pekerja lokal yang alhamdulillah kita pekerjakan selama pameran ini berlangsung hanya dari kegiatan pembersihan aisle tersebut. Iya, jadi efek positifnya sangat bisa terasa secara langsung ya Mbak dari adanya acara IEE Expo IEE Series 2025 ini. Tapi Mbak, yang juga saya ingin tahu, karena ini kan acara sudah dilakukan setiap tahunnya. Apa sih Mbak yang menarik di tahun ini? Apa yang berbeda dengan tahun sebelumnya? Yang berbeda sebenarnya banyak banget yang berbeda ya. Contohnya tahun ini kita melaksanakan pamerannya ini dua minggu berturut-turut, jadi back to back. Kalau tahun lalu memang kita melaksanakan pameran dalam durasi 2 minggu, tapi masih ada jeda. Kalau tahun ini benar-benar back to back dan beberapa peserta outdoor yang tadi kita sempat keliling, mereka akan stay sampai minggu depan. Hanya ada beberapa unit display yang nanti mereka akan ganti, tapi kepesertaan mereka berlangsung selama the whole 2 weeks. Kemudian juga dari kegiatan supportingnya, salah satu contohnya kita saat ini ada di depan area plumbing competition. National Plumbing Competition, dan ini mengundang banyak sekali plumber. Kita bekerja sama dengan Perpamsi yang tahun sebelumnya kita tidak mengadakan kompetisi ini, tapi ini tujuannya adalah kita mengajak para plumber di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan menunjukkan skillnya di saat pameran berlangsung, dan acaranya seru banget. Banyak banget. Nanti minggu depan kita ada yang namanya operator skill competition. Jadi berbagai macam operator alat berat kita ajak untuk bisa menunjukkan skillnya di area outdoor untuk sama-sama meramaikan kegiatan IEE Series ini. Boleh diberitahukan Mbak kepada pemirsa kami, jadi kalau misalkan ini kan berlangsung selama 2 minggu, berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan kalau ingin masuk seperti apa caranya? Baik, jadi pelaksanaan 2 minggu ini kita start dari tanggal 10 sampai 13, kemudian kita lanjut lagi 17 sampai 20 September. Dan untuk masuknya sebenarnya mudah banget, tinggal pre-register melalui link kami ataupun datang langsung dan bisa register langsung on site, dan tidak perlu ada pembelian tiket. Oke, menarik sekali. Pasti ini juga banyak sekali masyarakat yang ingin datang ke sini ya, melihat seperti apa teknologi terkini di IEE Series 2025. Mbak Lia, masih banyak banget yang ingin saya tanyakan, tapi kita harus jeda sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Insiders.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Insiders, masih bersama Mbak Lia di sini dan masih di IEE Series 2025 G-Expo Kemayoran. Mbak Lia, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai latar belakang digelarnya IEE Series 2025 ini. Saya ingin tahu lebih lanjutnya Mbak, bagaimana kemudian nantinya IEE Series ini bisa memberikan dampak pada agenda-agenda baik itu yang global maupun secara nasional. Seperti kan kita mengetahui ada Net Zero 2060 dan juga agenda pembangunan berkelanjutan. Seperti apa komitmennya Mbak? Betul. Jadi sudah beberapa tahun terakhir ini IEE Series memang sangat committed untuk mendukung semua program UN SDGs. Banyak sekali aksi-aksi yang real yang kami jalankan. Tidak hanya sekedar yang bentuknya intangible, tapi juga bentuknya tangible. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, untuk di IEE tidak hanya di pelaksanaan pamerannya sendiri, tapi before the event dan setelah eventnya ini kita banyak sekali menggalakkan tema-tema atau konsep-konsep sharing knowledge, best practices melalui platform-platform webinar kami untuk menceritakan bagaimana si sektor-sektor yang kami bina di sektor energi dan engineering ini bisa sama-sama mendorong sustainability untuk lebih maju lagi terkait sektor mereka. Dan kalau untuk yang tangible-nya, banyak banget kegiatan yang kita jalankan untuk mendorong program UN SDGs, dan alhamdulillah tahun lalu kita sudah mengcover dari 17 UN SDGs melalui kegiatan-kegiatan atau aksi real yang kita jalankan throughout the year. Salah satu contohnya adalah kita bekerja sama dengan banyak sekali vendor-vendor lokal untuk merecycle banner-banner kami contohnya, atau semua sampah itu yang dihasilkan di saat pameran ini semuanya kita recycle. Kemudian juga banyak sekali penggunaan listrik yang kita gunakan di saat pameran berlangsung. Ini semuanya kita offsetkan di berbagai macam proyek yang ada di Indonesia ini. Oke, Mbak Lia, saya melihat ini kan dari Mbak Lia dan juga IEE Series 2025 sepertinya sangat concern tentang pembangunan berkelanjutan, sustainability begitu. Kenapa ini sangat penting Mbak untuk kehidupan masyarakat Indonesia dan juga global? Baik, pentingnya kita untuk selalu ingat terkait dengan sustainability ini, karena banyak sekali sektor-sektor yang saat ini memang berkontribusi secara langsung. Kami sebagai exhibition organizer, sektor MICE sendiri, Meeting Incentive Exhibition and Conference ini salah satu kontributor terhadap dampak lingkungan yang negatif di saat pelaksanaan pameran itu berlangsung. Jadi sudah menjadi kewajiban untuk kami untuk memberikan timbal balik yang lebih baik, baik itu kepada komunitasnya ataupun kepada sektor MICE itu sendiri, melalui berbagai macam kegiatan yang bisa dibilang responsible terhadap dampak negatif terhadap lingkungan, kemudian juga pemberdayaan komunitas, dan sharing konten-konten yang bisa men-sharing best practices terkait sektor tersebut. Jadi ini penting banget karena ini salah satu hal yang bisa kita jadikan bentuk timbal balik kami terhadap masyarakat publik ataupun sektor yang kami bina. Jadi sebagai timbal balik, sebagai feedback ke masyarakat dan juga alam ya, untuk bagaimana bisa tetap menjaganya hingga nanti puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Mbak Lia, yang juga menarik selain pameran tapi ada juga event lain yang diselenggarakan ya. Ada Run for Charity ya, dari berbagai kompetisi teknis begitu. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak, Run for Charity dari IEE Series 2025 ini apa sih Mbak sebenarnya? Jadi Run for Charity ini akan dilaksanakan tanggal 13 September. Sebenarnya kita ingin mengajak tidak hanya sektor atau exhibitor ya yang berpartisipasi di pameran IEE, tapi juga seluruh publik untuk bisa selain juga menyehatkan badannya, juga kontribusi yang mereka lakukan adalah hasil dari yang kami dapatkan dari biaya pendaftaran, plus kami tambahkan juga dari pihak kami untuk bisa kita berikan beasiswa kepada 2 university di Indonesia dan juga 1 battery school. Nah, tujuannya memang kita ingin take part dari pameran kami untuk juga memberdayakan edukasi ya, memberikan kesempatan kepada yang mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung, terutama di sektor-sektor energi dan engineering,
untuk bisa lebih thriving lagi harapannya melalui charity yang kami berikan. Oke. Beasiswa yang kami berikan. Beasiswanya Betul. yang sangat nanti diprioritaskan untuk orang-orang yang membutuhkan di universitas-universitas. Mbak, tapi running ini kan sepertinya juga sangat tren ya sekarang ya, lagi sangat happening, semua orang sedang running begitu. Apakah itu pilihannya karena memang sedang tren atau mungkin ada pilihan-pilihan lain kenapa akhirnya memutuskan ada running for charity? Good question, karena sebenarnya 2 tahun terakhir kita punya program yang sama tapi golf turnamen. Oke. Hanya saja golf ini memang pesertanya sangat selected ya, tidak sangat terbatas lah, tidak bisa publik yang kita ajak. Dengan running ini, dengan 500 lebih peserta yang sudah mendaftar, tentunya banyak sekali masyarakat publik yang bisa kita ajak untuk bisa ikut ke dalam program charity ini. Jadi tujuannya sebenarnya itu, kita ingin merangkul lebih banyak lagi publik untuk bisa partisipasi di kegiatan charity kami. Oke, dan dari tahun ke tahun selalu berfokus untuk memberikan hasil charity-nya kepada universitas pendidikan, selalu Betul. seperti itu ya Mbak Betul. ya? Sudah berapa tahun kalau boleh tahu Mbak? Mungkin sudah 4 tahun terakhir ya. Oke. Komitmen kita adalah kita ingin punya legacy project di sektor edukasi, karena menurut kami edukasi ini sangat penting dan harus dimulai dari sedini mungkin, dan edukasi menjadi salah satu tolak ukur kemajuan bangsa. Jika edukasinya benar, insya Allah kemajuan bangsanya ini akan lebih maju lagi. Jadi kita selalu fokus terhadap charity di sektor edukasi. Oke, jadi bukan hanya fokus terhadap pembangunan berkelanjutannya saja, tapi di edukasinya juga menjadi poin dan nilai penting ya. Betul. Dalam IE Series 2025 dan dari Pamerindo Indonesia itu sendiri. Betul. Nah, untuk di tahun ini sendiri Mbak, sebenarnya seperti apa sih terkait dengan SDG? Tadi kan sempat kita bahas juga ya. Kalau di tahun ini komitmen dari IE Series 2025 untuk SDGs, ini kan juga salah satu program dari United Nations begitu. Betul. Seperti apa sih Mbak komitmennya? Komitmen kami adalah kita ingin mengcover seluruh 17 UN SDGs melalui berbagai macam aksi nyata. Tahun lalu alhamdulillah kita sudah bisa mengcover 17 poin tersebut, dan tahun ini tentunya kita ingin keep it that way ya, dan lebih banyak lagi kegiatan yang bisa mendukung seluruh poin dari UN SDGs tersebut. Oke. Nah, yang menarik juga saya ingin tahu, setelah nanti acara ini selesai selama 2 minggu harapannya apa? Tapi jangan dijawab dulu Mbak, kita akan break sejenak terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Insiders. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Insiders. Mbak Lia, ini kan acara sangat besar. 2 minggu juga akan terlaksana terus-menerus begitu ya, tidak ada pause-nya dalam pelaksanaan IE Series 2025 ini. Saya ingin tahu Mbak, pasti kan akan banyak sekali sektor-sektor yang terlibat dalam acara IE Series 2025. Bagaimana nanti memfasilitasi kolaborasinya dari mulai forum diskusi, demo teknologi, business matching, agar hasilnya ini benar-benar nyata, konkret, bukan hanya sekedar jargon saja Mbak Lia? Baik. Jadi kita memang tujuan utama kami adalah menjadi platform kolaborasi lintas sektor yang ada di dalam sektor energi dan engineering. Pameran di dalam sektor ini sendiri ada banyak sekali, ada mining, oil and gas, construction, concrete, kemudian ada water, ada energi, electric power, ada battery. Nah, tujuan utama kita gabungkan ke dalam IE Series adalah untuk si lintas sektor ini bisa saling kolaborasi, adapting teknologi satu sama lain terbaru, kemudian juga jadi ajang networking. Banyak dari sektor-sektor ini memiliki buyer-buyer yang sama. Jadi sektor-sektor ini bisa saling memanfaatkan lini bisnisnya masing-masing untuk bisa mendapatkan bisnis yang lebih banyak selama pameran ini berlangsung. Dan itu dari segi bisnis ya. Kemudian dari segi sharing knowledge juga kita tujuan utama kami adalah menyediakan platform untuk bisa saling lintas sektor ini untuk bisa saling berbagi knowledge dan best practice-nya. Di dalam kegiatan pameran kami kita ada total 6 hybrid stage yang tidak hanya bisa didengarkan atau dinikmati secara langsung ketika datang ke pameran, tapi juga bisa dinikmati melalui platform online kami, dan itu live.
Jadi bagi para pelaku bisnis yang tidak bisa hadir ke kegiatan pameran kami, mereka bisa juga mendapatkan knowledge ini melalui platform online kami yang bisa dinikmati dari mana saja. Oke, Mbak Lia, jadi kita kan juga ingin IAI Series 2025 ini tidak hanya berhenti sampai acara ini selesai saja. Tadi kan Mbak Lia bilang ada networking, mereka memiliki buyer-buyer yang sama, dan seperti apa nanti ada kerjasama ke depan yang bisa terjalin setelah acara ini. Betul. Bagaimana nantinya dampak jangka panjang yang diharapkan setelah IAI Series ini selesai? Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Betul. Sebagai penggiat business to business exhibition, tentunya kita berharap bahwa pameran ini bisa menjadi ajang untuk kegiatan bisnis yang lebih jauh lagi dan lebih lama lagi. Jadi tidak hanya bisa didapatkan bisnis tersebut di saat pelaksanaan pameran berlangsung, tapi months after that. Dan memang hal itu normal terjadi kalau di sektor business to business exhibition. Banyak sekali kegiatan bisnis yang terjadi ternyata setelah pamerannya berlangsung, dan kita inginnya adalah seperti itu. Dan selain itu juga kita ingin banyak sekali multiplier effect yang terjadi dari kegiatan pelaksanaan pameran ini, tidak hanya selama 4 hari pameran, tapi juga along the way sampai pelaksanaan pameran selanjutnya. Dan kita juga ingin topik-topik atau tema-tema yang kita tampilkan saat ini itu bisa menjadi tema-tema baru ataupun menjadi tema yang berkelanjutan, untuk tidak hanya dijalankan sebagai tema saja, tapi untuk bisa dilaksanakan sebagai aksi nyata. Tapi kalau dari tahun-tahun lalu sudah terbukti ya, memang ternyata setelah acara ini selesai pun dampaknya tetap masih bisa dirasakan oleh para buyers di sini dan juga oleh para exhibitor yang ada di sini juga. Oke, Mbak Lia, ini kan acara berlangsung setiap tahun, dan tahun ini 2 minggu dilaksanakan di GIA Expo Kemayoran. Apa harapannya untuk acara ini, Mbak? Harapannya tentunya kita ingin menjadi ajang pameran bisnis yang bisa memberikan manfaat sangat banyak, tidak hanya kepada seluruh pelaku sektor energi dan engineering, tapi masyarakat umum secara lebih luas lagi. Dan satu hal yang kayaknya sangat penting ya untuk kami di tahun ini adalah bagaimana kami melalui ajang IAI ini bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal kita di sekitar area JIE. Harapannya tentunya dengan pelaksanaan selama sampai tanggal 20 September nanti, kita berharap banyak pihak yang bisa mendapatkan manfaat positif dari tema-tema yang kita berikan ataupun kegiatan sustainability yang kita jalankan, dan juga dari berbagai macam produk display yang didisplay oleh peserta. Banyak pihak yang bisa terdampak dari kegiatan kami ini. Oke, itu kan harapan untuk acaranya nih, Mbak. Nah, untuk temanya sendiri, transformasi keberlanjutan. Apa sih harapan dari Mbak Lia itu sendiri? Mungkin tentang keberlanjutan di Indonesia maupun secara global juga bisa diungkapkan seperti apa? Baik, harapannya kami ingin makin banyak lagi pihak yang memang tap in kepada topik sustainability ini, karena memang topik ini menjadi topik yang sangat menarik, tapi bagaimana aksi nyata itu diperlukan. Sebagai contohnya, kami sebagai exhibition organizer, kita ingin melihat lebih banyak lagi exhibition organizer di luar sana dan di Indonesia ya, untuk juga sama-sama mendorong industri exhibition yang lebih berkelanjutan. Dan tentunya untuk exhibitor juga kita ingin melihat lebih banyak lagi exhibitor yang lebih peduli terhadap tema sustainability ini. Karena Mbak Ayu, sebenarnya tema sustainability ini tidak hanya mencakup bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi positif terhadap lingkungan, tapi banyak sekali. Kalau kita lihat dari UN SDGs yang 17 poin, banyak sekali poin-poin yang dia berkaitan dengan bagaimana kita memberdayakan komunitas lokal, kemudian juga inclusivity, diversity, well-being bahkan, dan ini bisa ditapin oleh seluruh pihak dan tidak sulit sebenarnya. Jadi itu harapan kami, lebih banyak lagi pihak yang memang bisa mengadopt dan bisa lebih mengapresiasi si tema sustainability Karena ini. memang tidak bisa hanya satu pihak saja ya yang bekerja untuk bisa mewujudkan sustainability, tapi harus semua sektor, semua pihak harus bisa bekerja sama. Betul. Mbak, ini kan di tahun 2025 sudah sangat luar biasa, acaranya terselenggara dengan sangat baik.
ada target nggak kira-kira di tahun depan, tahun 2026? Bayangannya seperti apa? Kalau tahun ini kalau nggak salah ada 2.000 peserta ya. Betul, 2000 Tahun lebih. depan ada target nggak sih Mbak kira-kira maunya berapa gitu? Tentunya kita targetnya ingin lebih besar lagi, ingin lebih fokus lagi dari pelaksanaan yang ada sekarang. Kalau tahun ini 2000 lebih jumlah peserta, kita inginnya tentu ada sekitar 10 sampai 15% kenaikan Oke. dari target partisipasi. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah kita ingin memberikan sumbangsi lebih banyak sih terhadap baik itu perekonomian ataupun dari charity kami yang kami berikan, itu akan ada sumbangsi lebih banyak ke depannya, insya Allah seperti itu. Oke, Baik. Mbak Lia terima kasih banyak Terima kasih atas juga. perbincangannya, luar biasa sekali. Semoga nantinya semakin banyak sektor-sektor perusahaan-perusahaan yang bisa terinspirasi untuk melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan juga secara global. Baik. Dan pemirsa, keberlanjutan bukan hanya tren sesaat tetapi juga arah baru industri. IEE Series 2025 menjadi momentum untuk menegaskan bahwa transformasi hijau hanya bisa terwujud bila semua sektor bergerak bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ayu Rahmawati pamit, sampai jumpa.